Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bicara tentang hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukan seperti sikap dan perbuatan Adam dan Hawa yang mendengar langkah-langkah kaki Tuhan lalu bersembunyi. Mengapa? Karena perbuatan dosanya, karena pemberontakannya, karena pilihan hidupnya yang tidak mengikuti dan mentaati kehendak dan perintah Tuhan. Bukan itu. Bukan bersembunyi karena ketakutan bertemu dengan Tuhan. Bukan begitu. Takut akan Tuhan ini lahir dari pengenalan akan Tuhan. Ada kekaguman, ada hormat, ada kerinduan untuk sujud menyembah, ada terharu, ada rasa syukur kepadanya. Karena apa? Mengenal siapakah Tuhan. Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kuasa, sehingga memberi diri hidupnya berlindung kepada Tuhan, bersujud dan tersungkur kepada Tuhan, untuk mempertaruhkan dan menyerahkan diri hidupnya kepada Tuhan. Jadi di dalam kata takut itu terjadi oleh karena betul-betul kita mengenal siapakah Tuhan dan mengenal siapakah diri kita. Kalau ada lagu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jadi lagu itu, ungkapan itu, syair itu dilahirkan karena orang mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Betapa berdosanya dan hinanya kita, namun kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan menyatakan dan menunjukkan kasihnya kepada kita selamanya, selalu. Sekalipun kita ini penuh dengan dosa, sekalipun kita ini masih saja berbuat dosa. Nah, ketika menyadari dan memahami betapa besar kasih Tuhan, lahir dari dalam hati ini kerinduan untuk membalas kasihnya dengan memuji Dia, merantangkan tangan untuk memuliakan Dia, dan juga memasurkan Dia dengan rasa syukur dan penuh dengan terima kasih kepada Tuhan karena kasihnya. Jadi kata takut akan Tuhan bukan berarti bersembunyi dari Tuhan. Justru pengenalan akan Tuhan itu melahirkan sikap yang benar terhadap Tuhan. Sembah sujud, dalam bahasa Jawa ada yang mengatakan wedi asih, antara wedi dan asih digabungkan menjadi satu, itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi kasih kita wujudkan kepada Tuhan dengan keberdudukan kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kebersujudan kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Dan juga disertai dengan pilihan hidup selalu mentaati Dia untuk melakukan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Itu di dalam hidup takut akan Tuhan ada ketaatan, ada puji-pujian, ada penyembahan, ada pelayanan, ada bakti diri hidup kepada Tuhan. Nah, orang yang demikian di sini katakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Jadi luar biasa. Jaminan perlindungan, jaminan pertolongan bagi dan untuk orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kata takut akan Tuhan selalu ditegaskan, diulangi, ditegaskan, dinyatakan, dikatakan, dihimbau oleh pemazmur supaya setiap orang hidup takut akan Tuhan. Supaya setiap orang betul-betul berdiasih terhadap Tuhan dalam kehidupan dari waktu ke waktu. Mengerti Tuhan itu suci dan kudus, dan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, maka dari takut akan Tuhan itu lahirlah keinginan, kerinduan untuk hidup kudus dan tak bercacat, supaya diri hidupnya menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Allah, dan itu merupakan puji-pujian kita kepadanya. Hidup kita yang berkualitas, yang bermutu, yang didasarkan pada firman Tuhan, itu adalah wujud dari hidup takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan mestinya sikap yang kita miliki karena kita mengenal siapakah Tuhan dan mengenal siapakah diri kita. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa, sementara kita ini sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Hingga
lahirlah ungkapan, siapakah aku ini Tuhan, bagai biji matamu. Ini ungkapan syukur dan juga kekaguman kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan ungkapan ini merupakan salah satu contoh orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudaraku sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Pasti aman.